Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Gus. Awaluddin ma'rifatullah. Tadi Gus sudah menerangkan banyak masalah ma'rifat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita paham, kita mengerti dan kita bisa melaksanakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi asmahu, bismillahi af'aluhu, bismillahi qudratuhu. Yang ingin saya tanyakan pada Gus, saya membacakan satu hadis, ala wa inna fil jasati mudghah idza saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu. Sesungguhnya dalam tubuh terdapat segumpal daging, jika baik maka baik seluruhnya, seluruh tubuhnya. Jika rusak maka rusak pula seluruh tubuhnya. Dan ingat, segumpal daging itu adalah hati sanubari manusia. Yang kami tanyakan, kita manusia punya kodrat sifat baik dan sifat buruk. Sifat baik atau akhlakul hasanah dan akhlak madmumah. Saya punya satu buku yang menerangkan bahwa sifat buruk manusia itu banyak sekali. Kurang lebihnya itu ada 60 sifat buruk manusia. Di antaranya riya, ujub, sum'ah, takabur, dendam, iri, dengki, tidak mau bersyukur dan lain sebagainya. Bahkan juga termasuk di dalamnya adalah sifat munafik yang dibagi menjadi 35 bagian daripada sifat munafik. Apakah kita dalam menuju makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam hati kita itu masih penuh dengan penyakit-penyakit rohani atau penyakit jiwa? Apakah kita tuh mungkin bisa bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Itu adalah pertanyaan yang pertama. Yang kedua, Allahu khalaqa sab'a samawati wal ard. Allah menciptakan 7 langit dan 7 bumi. Saya pernah membaca suatu buku dan mendengarkan ceramah agama di televisi bahwa Sidratul Muntaha itu ada dalam dada kita manusia. Apakah hal tersebut menurut Gus itu bagaimana? Terima kasih atas penjelasannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai proses perjalanan kita sebagai manusia, siapapun kita mulai dari Nabiullah Adam sampai akhir zaman itu pasti mengalami satu masa di mana kita masa ruhaniyah terpuruk, masa di mana hati kita itu digondol kucing garong, nggih. Masa di mana hati kita menjadi budaknya hawa nafsu yang dipenuhi oleh beberapa sifat yang tercela, dan itu wajar dan itu memang ketetapan Allah. Sebab sesuai dengan nas Allah di dalam surah Al-Hijr ayat 39 dan 40. Gara-gara Gusti Allah ngijini iblis untuk menyesatkan Nabi Adam dan anak putu Adam lah, akhirnya kita hukum sunnatullah, ketetapan dari Allah itu terjadi.
seluruhnya anak putu Adam itu digelincirkan oleh nafsu atau iblis. Tapi jangan khawatir, di dalam ayat yang 40 atas pernyataan iblis sendiri mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, seluruhnya ya Allah tak gelincirkan manusia ini di dalam hubbus syahwah. Tapi ada satu, illa ibadaka, kecuali beberapa hambamu yang tidak bisa aku gelincirkan ya Rob. Siapa? Minhum, iku setengah saking al-ibad al-mukhlasina, utawi wong sing den pilih. Siapa wong sing den pilih? Siapa orang yang dipilih? Kalau boleh saya katakan, saya tidak junjung tinggi dur terhadap dirimu, ndak, karena ini nanti akan mengakibatkan kui gede rumongso. Tapi ketahuilah prosesnya memang begitu. Tapi lepasan GR mau lepasan. Az-Zumar ayat 18 Allah jawab, itulah alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Merekalah yang ketika mendengarkan pengajaran-pengajaran tentang dinul haq dan dia beriman dan melaksanakan apa petunjuk di dalam pengajaran itu dengan baik. Inilah Pak Bu, waktu detik-detik si hamba itu masuk di dalam surah Al-Hijr ayat 40, disebut al-mukhlasin. Nek mukhlason itu ora ono, mukhlasin kok imang. Mukhlason mboten enten. Tapi sampean goleki ning Quran tulisan mukhlasan ono situk gindil-ndil. Golek nek situk tok gwindil. Ngerti gindil? Golek ono di dalam surat Maryam ayat 51. Mek situk gindil-ndil. Kulon sampak ngelung golei ketemu mek situk gindil-ndil, yaiku sejatine batang urip. Mula ojo nyembah batang jenengan, ojo bon. Dengan proses inilah maka bagi siapapun yang sudah ruhaniyahnya bertindak melakukan sesuai dengan petunjuk yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu, maka di situ golongan yang dimaksud. Tapi kita semuanya pasti mengalami jadi budaknya hawa nafsu. Berarti inti jenengan semuanya itu mantan wong bejat. Ya toh? Hati kita mantan orang zalim. Mengapa tidak berani mengakui? Wong Nabi Yunus yang ngakoni kok. Ketika beliau itu hatinya medongkol dikarenakan ajarannya ditolak oleh kaumnya, medongkol keluar dari kaum itu, mereka tinggalkan ya. Akhirnya dia dimasukkan Allah, diuntal, dimakan ikan. Akhirnya muncullah tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Jadi beliau itu ngakoni kalau aku dolim selama ini. Berarti kealiman kita, kesugihan kita,
kekayaan kita, ternyata kita akui kita adalah mantan orang bejat atau orang dolim pada Allah. Siapapun tidak akan masuk di rasa ini jikalau jenengan tidak mengetahui fungsi di dalam tauhid la ilaha illa anta, nggak akan pernah sadar. Tapi berhubung dengan sudah masuk di dalam kancah wilayah tauhid la ilaha illa anta, maka apa yang terjadi? Menangislah Anda di mata Allah. Ternyata kami selama ini walaupun taat di dalam hukum syariah, ternyata masih kegolong dolim pada Allah. Sifat-sifat jelek tadi sebagai kotorannya hati tidak akan bisa keluar. Berhubung Anda sudah masuk dan mengamalkan, itulah proses dengan dibersihkan Allah dari penyakitnya hati. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang di dalam hatinya masih dipenuhi penyakit ini bisa liqo ketemu Allah? Tak jawab, tidak. Boten saged. Sama halnya gini, selama sandal sepatu Anda pakai dengan pakai mau masuk masjid, tetap dilarang, tidak boleh masuk masjid, nggak boleh. Syaratnya Anda masuk masjid, sandal atau sepatu harus kau lepas, baru dipersilahkan. Artinya Allah tidak akan menemui pada satu hamba jikalau di dalam hamba itu masih mencintai selain Allah. Sampai lihat di dalam surah Ali Imran ayat 31, jikalau kau ingin menjadi kekasih Allah, syaratnya harus kau lepas cintamu pada selain Allah. Harus melepaskan itu, kalau tidak nggak bisa. Jadi wali ku gampang, Pak. Kak kudu harus sampean kudu hafal Quran, enggak. Kak kudu harus sampean isok maca Quran, enggak. Walau bahasa sampean hono coroko, doto sawolo, monggo botongo. Misalnya, walaupun bahasa sampean iku cuman ngerti nih bahasa Inggris, walaupun ngerti nih bahasa Cina, bahasa Madura, bahasa Bugis, bahasa Dayak, kok gak iso bahasa Arab, orang ngerti bahasa hadis, hukum-hukum. Nek dadi pingin dadi wali kekasih Allah, iku gak butuh iku. Kan ada yang ngomongnya, jikalau kau masuk hakikat jangan coba-coba kalau syariat kamu tidak kuat. Lah ngoten toh? Kuwi lho tak takoni syariat iku sing kepriben. Ora paham. Syariat iku apa sih? Kudu paham. Yus pengakuan makhluk kabeh iki lho Pak, syariat iku kabeh kulit. Dan itu tidak menjadikan syarat jenengan ini harus untuk sampai ke makrifat. Kan di dendening ini, ojo ngaji hakikat nek syariatmu durung cetok gendeng awakmu. Lah ngoten nggih. Niku framing fatwa yang kurang ajar iku. Nek menurut kula lho ya. Saiki lho sampeyan umure piro wis? Ayo. Terus aku takok, cukup syariat itu sak endi? Ayo. Ora iso jawab, Pak. Apakah cukup syariat sampean paling tidak harus tahu dan melafatkan dengan fasih Quran itu? Terus kita harus tahu ini? Mboten saged jawab. Mengapa gak iso jawab? Sebab sampean ngucek terus wonten hukum syariat. Dulur, saya tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap panjenengan.
ning donya iki jenengan kali kula iku mung sakedhepe netra laksana mampir ngombe. Wis kok pikir rohaniyahmu balik nang Gusti Allah. Wis iku tok mawon, aku gak titip apa-apa. Wis kok pikir. Kapan jatuhnya kematian pada diri kita? Kapan? Kok berani-beraninya kita menuduh orang dan melarang wa yasudduna an sabilillah, melarang seseorang untuk hatinya berjalan mendekat pada Allah lewat jalur la ilaha illa anta. Nyuwun sewu. Kalau kita berpikir dengan hati, sadar Pak, kalau mikir dengan akal mboten saged. Terus saya sampai kali kula mentingno pribadi ataupun golongan. Lihat apa sebab kaum Khawarij itu membunuh terhadap Sayyidina Ali, Hasan Husain, bahkan putune Sayyidina Ali. Mek situ karena tidak mau menerima tentang tasawuf ini. Dianggapnya ajaran tasawuf adalah ajaran yang mengkat zaman ini. Artinya apa? Mendadati kemajuan zaman. Mboten terima. Akhirnya kubu itu menuduh beliau-beliau yang meneruskan estafetnya Rasulullah, ngapunten kang kadah, sakit hati dan merencanakan untuk dibunuh. Lu memang begitu Pak. Makanya sejak beliau yang terkenal dengan tragedi Karbala itu sampai 2014 kemarin, 14 abad, 1400 tahun, ajaran ini kan terkesan tutupi. Gak berani Pak. Memang begitu. Lah sakniki wis Allah nyatakan kewujudan Allah di dalam dohirnya, ya udah bloko suto sudah. Sing trimo ya monggo, gak ya gak patheken. Jarene Pak Harto lak ngono ah. Ora dadi presiden ya ora patheken. Ya sudah. Tapi ingat, kalau Gusti Allah sudah menyatakan wujud batin di dohirnya ini wis pol-polan, umat ini kok masih tetap bersih kekeh ingkar. Jatuhnya kapan itu pasti Gusti Allah ngutus utusannya berbentuk malaikat. Nek wis sing diutus, kalau sudah yang diutus adalah dari unsur malaikat, itu sudah tidak bersifatkan basyiraw wa nadhiran. Tidak bersifatkan memberi kabar baik dan peringatan. Ndak. Apa? Wa ahlaknahum, penghancuran. Ya mbuh diliwatno apa? Iso uga ya tsunami, ya iso uga ya hujan batu, ya iso uga ya hujan ditenggelamkan di bumi iki, ya toh. Kemarin kan 2019 kan sudah diingatkan kita lewat pit-pit itu apa? Ya, lewat COVID. Terkait masalah COVID kan ada yang mengatakan, oh itu konspirasi lah, ngono dah. Lah kuwi ndelok makhluk ya ben. Coba kalau ndelok sebenarnya siapa yang berperan? Sebab sepanjang hidup saya Pak ya, mulai tahun Yamon sampai Yamin, terjadinya, mohon maaf, nek cara penyakit kena aratan. Ya kemarin 2019 kok ya nepaki aku tadi kepala desa. Niku nok ngarep dewe, ya Allah. Nyun sewu Pak.
Baru kali ini saya mengalami bahwasanya tong innalillahi, tong innalillahi, tong innalillahi. Cara Pak Mudin kula niku masyaallah proyoke gede ngoten. Lah sing ono ngarep dituntut kepala desa. Cara wong sing kena dhisik ya kudu kepala desa. Wis awak dhewe serah ae matek karepmu, gak matek karepmu. Yes, embuh wis. Sebetulnya Pak, kok aku gelem cerita, kula yo kena asline. Tapi kula gak wani cerita. Gak wani cerita nang istri, nang anak, ndak. Tak rasakno dhewe awake kok mreteli. Mangan sak mangan, kopi lho gak rasa kopi belas. Lho nggih, iku paling gak sampak 7 dino. Gusti, nek panten mungguh sampean api, kula matek saiki ndang patenono. Penak keluarga kula oleh dana kopit. Lho, mek ngoten tok. Lah kok diterusno, oh akmu kepala desane sik durung suwe, yare ngoten. Ya ampun. Akhirnya lolos nggih. Mangkane awal kula rokokan herbal niku cara syariat ya mulai kopit niku, Pak. Kanca-kanca nggih ngomong, "Lah iya Gus iku lho, kok ora patek maskeran lapo?" Lu gak ngerti aku rokok herbal. Ini bahasa sarengat ya toh. Sarengat. Tapi tetap kita harus memasukkan hakikatnya itu bagaimana. Bun. Jadi nggak akan pernah kita itu akan bisa bertemu Allah manakala hati ini masih ada penyakit sekecil apapun. Nggak bisa, Pak. Karena memang itu hukum. Allah itu tidak akan pernah mau kau duakan. Nggak akan pernah mau. Berarti harga mati kau harus melepaskan hatimu dari kesenangan selain Allah. Kalau sudah kau lepas, yuhibbukumullah, yuhbib mongko ndadekake kekasih kum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah. Terus kesalahan-kesalahan yang dulu bagaimana? Wa yaghfir lakum dunubakum, lan Allah ampuni, hapus semuanya kesalahan sampean ngene. Halo, tahu ngerti ngene? Wong apa sing gak sok ngene? Wong sing gak duwe jempol. Paham nggih? Jangankan perkara babakan molimo gak di ngapura Allah, urusan syirik khafi pun dilepas. Padahal ingat, tidak ada dosa yang Allah mohon maaf tidak ampuni kecuali yang tidak bisa diampuni adalah syirik. Iku hanya ditebus taubatan nasuha. Carane, ya bunaya la tusrik billahi syai' inna syirka la zulmun adim. Syirik itu penyakit hati. Hanya satu jenengan iki iso inebus yang disebut sebagai taubatan nasuhan, ilmu amal istiqomah. Yang kedua, di dalam tubuh kita sesuai hadis, dan hadis ini dinukil oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, Pak. Jikalau di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, manakala ini baik, baiklah semuanya, manakala ini rusak, rusaklah semuanya. Al-muradu bihi, yang dimaksud daripada daging itu adalah al-qalbu, hati. Tapi di dalam Ihya itu disarai maneh oleh Imam Ghazali, al-qalbu ar-ruh, ruh. Ya ruhaniyah sampean kali kula. Jikalau ruhaniyah sampean itu klebu masuk babakan ruhaniyah yang rusak di mata Allah, ruhaniyah yang rusak itu ruhaniyah yang menduakan Allah. Ada iman selain daripada hidup sejati dalam diri itu, maka itulah yang disebut rusak. Artinya apa? Jasmania sampean iki baik ibadah murni atau tidak murni, mahdoh ataupun gairu mahdoh, di mata Allah rusak.
Bahkan di dalam keterangan kitab hikam itu Pak ya, nanti saya launching sarah hikam sodirun mimma hadil Miftahul Ulum Jaya Baru dengan bahasa Arab sederhana, bahasa Indonesia sederhana. Nanti tak launchingkan itu untuk nututi kitab ini, nanti jenengan luwih gampang tidak dengan bahasa kinayah. Itu gini, al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Perbuatan yang tidak diterima oleh Allah itu di situ dilaksanakan seperti patung. Niki sik matan Pak. Cara bahasanya sampai ngomong patung, yuk gak paham. Makanya berikut nanti kita syarah, kita jabarkan maksudnya patung gitu apa. Yaitu amaliyah. Yang amaliyah itu hati, keadaan hatimu itu masih kau akui, masih kau akui. Istilah bagaikan patung yang tidak ada ruhnya. Apa ruh amaliyah iki? Biar tidak berseperti patung. Wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha, yaitu rahasiane ikhlas. Apa rahasiane ikhlas? Lepas diri makhluk, nyata diri Allah. Itulah ikhlas. Jenengan wis gak rumangsa yang sholat, itulah ikhlas. Justru yang dalam hati sampean iku rasa yang muncul, Allahnya yang melakukan. Itulah ikhlas. Berarti sampean gak mempunyai harapan surga pahala, ndak. Justru inilah Pak, etika berakhlak ilahiyah inilah yang mudahnya kebukaan nur makrifat dan liqo pada Allah. Tapi dalam keterangan atas dari sebuah pertanyaan ini, keadaan hati kita itu keadaan hati yang rusak, sehingga ibadah murni dan tidak murni di mata Allah tidak bisa diterima. Jikalau itu bagus, maka baguslah semuanya. Artinya segala gerak-gerik sampeyan di seluruh tubuh iki berzikir. Artinya wa aslimulahu, sudah tidak aku makhluk yang melihat, mendengar, berucap dan lain sebagainya, tapi jadinya aku Allah. Lanjut.